Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya waktu menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Kina Salsabila dengan NIM 2421074 dari Prodi Pendidikan Islam An-Nursadini. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep managing teknologi pendidikan dan penerapannya sepemahaman saya sebagai tugas teknologi pendidikan yang diampu oleh Dr. Failasuf Fadli MSI. Yang pertama ada pengertian managing teknologi pendidikan. Managing teknologi pendidikan. Managing sendiri itu adalah pengelolaan. Menurut Heinrich pada tahun 1994, pengelolaan dalam teknologi pendidikan didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, koordinasi, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya informasi dan sistem pengiriman dalam konteks pengelolaan desain pembelajaran. Sedangkan menurut Gulick dalam Fardiansyah 2022 mengemukakan bahwa manajemen merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama yang lebih bermanfaat. Jadi managing pengelolaan itu adalah suatu proses kerjasama antara sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Kegiatan mengelola yang sering dikenal dengan istilah managing atau manajemen memiliki berbagai definisi sesuai dengan bidang kajiannya serta proses pengaplikasiannya. Manajemen dalam arti luas memiliki arti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Managing teknologi sendiri memiliki 5 cakupan. Yang pertama, ada pengelolaan proyek. Menurut Sells dan Richer, pengelolaan proyek itu meliputi perencanaan, pengawasan, pengendalian proyek desain, dan pengembangan. Pengelolaan proyek dapat diartikan sebagai memimpin pekerjaan yang harus selesai dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, mengelola proses belajar mengajar selama 1 semester dari mengelola bahan ajar sampai sistem pembelajaran. Yang kedua, ada pengelolaan sumber. Pengelolaan sumber menurut Sells dan Richer, pengelolaan sumber itu meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian sistem pendukung serta pelayanan sumber. Pengelolaan sumber sangat penting, artinya karena mengatur pengendalian akses, pengertian sumber dapat mencakup personil, keuangan, bahan baku, fasilitas, waktu, dan sumber pembelajarannya. Itu sebagai sumber perencanaan. Yang ketiga, ada sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran sendiri dapat diartikan sebagai suatu hal yang mengatur secara optimal sumber yang ada. Misal, mengatur fasilitas, mengatur keuangan, mengatur personil. Contohnya, mengatur pengelolaan sumber dengan cara melakukan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang keempat, ada pengelolaan sistem penyampaian. Menurut Sells dan Richer, pengelolaan sistem penyampaian meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan. Pengelolaan sistem penyampaian sendiri adalah perencanaan, memantau, pengendalian atas metode yang digunakan untuk menyampaikan atau menyajikan informasi kepada siswa. Yang terakhir ada pengelolaan informasi.
Pengelolaan informasi menurut Sales dan Ritchie meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian cara menyimpan, mengirim, atau memindahkan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar. Pengelolaan informasi sendiri itu merupakan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian cara menyimpan, mengirim, atau memindahkan pemrosesan informasi dalam rangka menciptakan sumber untuk kegiatan belajar. Pengelolaan informasi juga dapat diartikan sebagai perencanaan, pemantauan, dan pengendalian bagaimana agar informasi dapat diterima dan dapat menghasilkan perubahan atas kurikulum dan desain pembelajaran yang ada. Selanjutnya ada tentang penerapan managing teknologi pendidikan. Yang pertama ada managing proyek. Managing proyek sendiri dalam pengelolaan proyek itu tempat kursus bahasa itu dapat menggunakan teknologi pendidikan untuk memantau, mengorganisir, dan mengelola proyek pembelajaran. Yang kedua ada manajemen sumber. Dalam mengelola sumber, tempat kursus bahasa dapat menggunakan teknologi pendidikan untuk memperoleh sumber daya pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga ada manajemen sistem penyampaian. Manajemen sistem penyampaian dalam mengolah sistem penyampaian, tempat kursus bahasa dapat menggunakan teknologi pendidikan untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara efektif dan efisien. Yang terakhir ada manajemen informasi. Dalam pengelolaan sistem informasi, tempat kursus bahasa dapat menggunakan teknologi pendidikan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data siswa. Dari pemaparan tadi, dengan keempat penerapan tersebut tentunya akan memudahkan suatu lembaga pendidikan atau instansi untuk meningkatkan efisien, kualitas, dan pengalaman belajar yang sesuai, dan menerapkan pengelolaan teknologi pendidikan dalam sebuah lembaga sangatlah bermanfaat dalam dunia pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa managing teknologi pendidikan itu adalah suatu proses kerjasama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan dengan menerapkan pengelolaan melalui teknologi pendidikan dengan cakupan yang tadi telah disampaikan, yaitu pengelolaan proyek, pengelolaan sumber pembelajaran, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan sistem informasi. Serta untuk cara penerapannya itu dengan manajemen proyek, manajemen sumber, manajemen sistem penyampaian, serta manajemen informasi. Baik, segitu materi yang dapat saya pahami tentang konsep manajemen teknologi pendidikan penerapannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.